Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Dari matematika SMA, komposisi fungsi dan inverse bagian pertama. This video is presented by DNA.12 Education. Oke, students, apa itu komposisi fungsi? Perhatikan fungsi-fungsi berikut ini. Fx sama dengan 4x ditambah 9. Dan Gx sama dengan 2x minus 8. Apakah f bisa dikomposisikan ke Gx? Atau apakah fungsi Gx bisa dikomposisikan ke Fx? Apa saja relasi dari Fx dan Gx? Apakah Fx mempunyai inverse? Apakah Gx mempunyai inverse? Yuk kita bahas dalam komposisi fungsi. Dari dua jenis fungsi Fx dan Gx di atas, kita dapat membentuk suatu fungsi baru dengan menggunakan sistem operasi komposisi. Operasi komposisi biasa dilambangkan dengan bundaran, ya, seperti itu lambangnya. Nah, seperti ini. Sekali lagi, operasi komposisi biasa dilambangkan dengan bundaran, ya, dibaca komposisi. Fungsi baru yang dapat kita bentuk dari Fx dan Gx adalah yang pertama, G komposisi Fx. Artinya, Fx dimasukkan ke Gx. Perhatikan ya, baca dari belakang. Fx dimasukkan ke Gx. Sedangkan yang kedua adalah F komposisi Gx, artinya fungsi Gx dimasukkan ke Fx. Silakan sini. Yuk, selanjutnya. Bagaimana menggambarkan komposisi fungsi? F komposisi Gx, artinya fungsi Gx dimasukkan ke Fx. Perhatikan diagramnya. Oke, ini adalah X, dan ini adalah Gx. Dan ini adalah F. Sehingga dihasilkan Y sama dengan F Gx. Jadi F komposisi Gx artinya Gx dimasukkan ke fungsi Fx, sehingga menghasilkan Y sama dengan F Gx. Jelas sampai sini? Yuk kita lihat komposisi yang kedua. G komposisi Fx artinya fungsi Fx dimasukkan ke fungsi Gx. Perhatikan diagram berikut ini. Ini adalah X, ini adalah Fx. Disebut dengan fungsi F. Dan ini disebut fungsi G. Sehingga menghasilkan Y sama dengan G Fx. Arti lainnya adalah H sama dengan G komposisi F. Kita sampai sini. Sudah bisa membedakan antara F komposisi Gx dan G komposisi Fx? Jelas ya perbedaannya? Yuk kita lihat materi berikutnya.
Untuk memahami tentang fungsi komposisi, kita bahas satu persatu. F komposisi Gx artinya fungsi Gx dimasukkan ke Fx. Perhatikan fungsi berikut. Fx sama dengan 4x tambah 9 dan Gx sama dengan 2x minus 8. Tentukanlah F komposisi Gx. F komposisi Gx artinya Gx dimasukkan ke Fx. Sehingga F komposisi Gx sama dengan Fgx sama dengan F dalam kurung 2x minus 8. Perhatikan, cara kerja komposisi adalah dari kanan ke kiri. Kita harus mengerjakan kanan, fungsi paling kanan, dimasukkan ke fungsi yang sebelah kiri. Ingat, fungsi Fx sama dengan 4x ditambah 9. Saya ulangi. Fungsi Fx adalah 4x tambah 9. Artinya 2x min 8 akan menggantikan x dari Fx. Terus sampai sini. 2x min 8 akan disubstitusikan, dimasukkan ke Fx, yaitu 4 dalam kurung tambah 9. Ingat, x dari Fx akan diisi oleh Gx. Sehingga Fgx sama dengan 4 dalam kurung 2x min 8 tambah 9. Perhatikan, yang berwarna biru, 2x minus 8 sudah mengisi x dari si Fx. Perhatikan, x ini akan diisi oleh 2x minus 8. Sudah sampai sini? Kita lanjutkan. Sehingga Gx sama dengan 8x min 32 ditambah 9. Pikir ini sangat mudah, hanya menggunakan prinsip aljabar. Sehingga Gx sama dengan 8x minus 23. Sudah sampai sini? Yuk kita lihat contoh soal 1. Perhatikan fungsi berikut. Fx sama dengan 3x kuadrat min 5x ditambah 1. Dan Gx sama dengan 2x minus 8. Tentukanlah F komposisi Gx. F komposisi Gx artinya fungsi Gx dimasukkan ke Fx. Sehingga F komposisi Gx artinya F Gx sama dengan F dalam kurung 2x minus 8. Sekali lagi, cara kerja komposisi adalah dari kanan ke kiri. 2x min 8 akan mengisi setiap x dari Fx. 2x minus 8 akan mengisi setiap x dari Fx. Sampai sini, kita lanjutkan. Sehingga Fgx sama dengan 3 dalam kurung kuadrat min 5 dalam kurung tambah 1. Fungsi dalam kurung adalah bentuk x dari Fx yang akan diisi oleh 2x minus 8. Ya, kita mengcopy fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat min 5x tambah 1. Kita mengcopy fungsi ini. Silakan sini. Lanjut. Sekarang kita memasukkan 2x minus 8 ke setiap kurung yang berwarna biru.
Karena X dari fx akan diisi oleh Gx. Dengan melanjutkan atau menyederhanakannya, sehingga 3 dalam kurung 4x kuadrat min 3x tambah 64 min 10x tambah 40 ditambah 1. Ingat, A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Ulangi, A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kita sampai sini. Sehingga Fgx sama dengan 12x kuadrat min 106x ditambah 233. Mohon maaf, itu bukan sama dengan, tapi ditambah 233. Jelas sampai sini? Yuk, kita lanjutkan. Sekarang kita ke G komposisi fx. Artinya fx dimasukkan ke Gx. Perhatikan fungsi-fungsi berikut ini. Fx sama dengan 4x tambah 9. Dan Gx sama dengan 2x minus 8. Tentukanlah G komposisi fx. Yuk, kita selesaikan. G komposisi fx artinya f dimasukkan ke G. Ingat ya, baca dari kanan ke kiri. Sehingga G komposisi fx sama dengan Gfx sama dengan G dalam kurung 4x ditambah 9. Empat x tambah 9 akan dimasukkan ke G. Gfx sama dengan 2 dalam kurung minus 8. Kita mengcopy fungsi G. Perhatikan, kita mengcopy fungsi G. 2x min 8. Dan di sini kita copy 2 sesuatu min 8. Karena sasarannya adalah G. Lakukan sini. X dari Gx akan diisi oleh fx. Sehingga Gfx sama dengan 2 dalam kurung 4x tambah 9 ditambah 8. Gfx sama dengan 8x tambah 18 tambah 8. Dan hasil akhir Gfx adalah 8x ditambah 26. Terus sampai sini. Yuk, kita lanjutkan. Contoh soal kedua. Perhatikan fungsi-fungsi berikut ini. Fx sama dengan 3x kuadrat min 5x tambah 1. Dan Gx sama dengan 2x min 8. Tentukanlah G komposisi fx. G komposisi fx artinya f dimasukkan ke G. Sehingga G komposisi fx sama dengan Gfx sama dengan G dalam kurung 3x kuadrat min 5x tambah 1. Sekali lagi, cara kerja dari kanan ke kiri. Kita akan copy G, Gx-nya. Perhatikan, kita akan copy Gx-nya. Karena sasarannya adalah Gx. Yang kita copy adalah 2x min 8.
Dan 3x kuadrat min 5x tambah 1 akan dimasukkan ke G. Gfx sama dengan 2 dalam kurung 3x kuadrat min 5x tambah 1 dikurang 8. Kita mengcopy Gx ya, sasarannya adalah G. Jadi kita mengcopy Gx. 2x min 8, 2x min 8. Terus sampai sini. Sehingga Gfx ya. Sehingga Gfx artinya 6x kuadrat min 10x tambah 2 dikurang 8. Gfx sama dengan 6x kuadrat min 10x min 6. Hasil akhirnya adalah Gfx sama dengan 6x kuadrat min 10x minus 6. Jelas sampai sini mengenai fungsi-fungsi komposisi? Oke, saya harap kamu jelas mengenai fungsi komposisi. Kita lanjutkan. Topik berikutnya adalah fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse atau fungsi kebalikan adalah dalam matematika fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Ya, 1 akan berpasangan dengan A, atau 1 akan menghasilkan A dengan suatu fungsi F. Lalu 2 dengan fungsi F akan menghasilkan B, dan 3 dengan fungsi F akan menghasilkan C. Ini kita sebut sebagai fx. Lalu apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah suatu kebalikan. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang tadinya anggota kanan akan kita letakkan pada sebelah kiri, sehingga menghasilkan 1. Kita sebut ini sebagai F inverse X. Demikian juga B akan menghasilkan 2. Demikian juga C akan menghasilkan 3. Inilah yang dimaksud dengan fungsi inverse. Ya, jadi fungsi inverse adalah kebalikan aksi dari suatu fungsi. Jelas sampai sini? Untuk memahami fungsi inverse lebih dalam, perhatikan contoh berikut. Cara cepat menentukan fungsi inverse itu bagaimana? Cara yang paling cepat menentukan fungsi inverse adalah mengubah X menjadi Y dan sebaliknya. Saya ulangi, cara yang paling cepat menentukan fungsi inverse adalah mengubah X menjadi Y dan sebaliknya. Dan jangan lupa, hasil akhir harus menjadi Y sama dengan. Saya ulangi, hasil akhir harus Y sama dengan. Contoh, cara inverse dari fx sama dengan 4x minus 1. Dan kita jawab. Fx sama dengan 4x minus 1. Nama lain dari fx adalah y. Sehingga y sama dengan 4x minus 1. Inverse artinya mengubah x menjadi y dan sebaliknya. Perhatikan diagram berikut. Ini adalah variabel y dan ini adalah variabel x. Karena kita mencari inverse, langsung kita ganti y jadi x dan x jadi y. Perhatikan. Jelas sampai sini? Saya ulangi, y menjadi x dan x menjadi y. Atau x tambah 1 sama dengan 4y. Ingat, targetnya kita adalah menghasilkan y sama dengan. Setelah kita ubah x jadi y dan sebaliknya, harus ubah persamaan menjadi y sama dengan.
Sehingga Y sama dengan X tambah 1 dibagi 4 atau per 4. Ingat ya, ciptakan Y sama dengan. Sehingga Y sama dengan X tambah 1 per 4. Setelah kita mendapatkan Y sama dengan, artinya inverse-nya sudah kita temukan. Jadi F inverse X-nya adalah X tambah 1 per 4. Jelas sampai sini? Kita lihat contoh berikutnya. Contoh soal 3. Carilah inverse dari Fx sama dengan 5x ditambah 10. Jadi kita jawab. Seperti cara sebelumnya, ingat ya, Fx sama dengan 5x ditambah 10. Fx adalah nama lain dari Y. Fx nama lain dari Y. Sehingga Y sama dengan 5x ditambah 10. Kemudian kita masuk inverse. Inverse mengubah X menjadi Y dan sebaliknya mengubah Y menjadi X. Inverse mengubah X menjadi Y dan Y menjadi X. Sampai jelas? Sehingga ini menjadi X dan ini menjadi Y. Dan sekarang kita melengkapinya. 5Y tambah 10. Ingat, targetnya kita adalah mengubah fungsi yang sudah kita temukan ini menjadi Y sama dengan. Sehingga kita bisa tulis 5 Y sama dengan 5Y ditambah 10 sama dengan X. Nah, selanjutnya ingat target kita adalah Y sama dengan 5Y sama dengan X dikurang 10. Ya, dengan memindahkan ini ke sini. Sehingga Y sama dengan X min 10 dibagi 5. Jelas? Sekarang kita sudah menemukan Y sama dengan. Oke, jelas? Sehingga kita bisa tuliskan F inverse X sama dengan X min 10 dibagi 5. Inilah F inverse-nya. Jelas sampai sini bagaimana cara mencari inverse? Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya.
Contoh soal 4. Carilah inverse dari fx sama dengan x kuadrat min 4. Yuk kita jawab. Kita tuliskan dulu fx sama dengan x kuadrat dikurang 4. fx nama lain dari y, sehingga y sama dengan x kuadrat min 4. Oke, jangan lupa inverse x diubah menjadi y dan y menjadi x. X menjadi y dan y menjadi x. Itulah yang dimaksud dengan inverse. Sehingga kita akan mengubahnya. X jadi y dan y jadi x. Ini kita tulis menjadi x dan x kuadrat menjadi y kuadrat sama dengan, kali ini kita lengkapi min 4. Ingat, targetnya kita adalah menjadikan y sama dengan, sehingga kita bisa tuliskan y kuadrat sama dengan y kuadrat min 4 sama dengan x. Ya, kita hanya membalikkannya saja, sehingga y kuadrat sama dengan x ditambah 4. Ya, yang ini kita pindahkan ke kanan, sehingga y sama dengan plus minus akar x ditambah 4. Kok bisa begitu? Ingat, a kuadrat sama dengan c, maka a sama dengan plus minus akar c. Jangan lupa ya, ada tanda plus minus. Sehingga y sama dengan plus minus akar x ditambah 4. Itulah inverse-nya. Sekarang kita bisa tuliskan f inverse x sama dengan plus minus akar x ditambah 4. Ya, itulah inverse dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4. Jadi inverse dari fx sama dengan x kuadrat min 4 adalah plus minus akar x tambah 4. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Kita lihat contoh soal kelima. Carilah inverse dari fx sama dengan x kuadrat tambah 6x min 2. Kita jawab. Perlu kalian ketahui, inverse persamaan kuadrat adalah dengan cara menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Inverse persamaan kuadrat adalah dengan cara menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Targetnya adalah a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat menjadi a tambah b kuadrat. Sekali lagi, targetnya adalah a kuadrat ditambah 2ab tambah b kuadrat menjadi a tambah b kuadrat.
Sekarang kita lihat soal ini. Ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x minus 2. Seperti biasa ini kita ubah menjadi y, ya. Sehingga y sama dengan x kuadrat ditambah 6x minus 2. Ingat fungsi inverse. Y menjadi x dan x menjadi y. Ya. Itulah cara cepat untuk fungsi inverse. Jelas sampai sini? Jelas? Sehingga kita akan menghasilkan sesuai dengan metode di atas, x jadi y jadi x, ya, ini kita ubah dulu variabelnya, ya, langsung sini. Ini menjadi x, ini menjadi y kuadrat, ini menjadi x lagi. Sorry, x, y kuadrat, x kuadrat menjadi y kuadrat, dan 6x menjadi y, ya. Lalu kita lengkapi angka-angkanya sama dengan tambah 6 dikurang 2. Ingat, fokusnya kita adalah y sama dengan. Fokus supaya menjadi y sama dengan, ya. Oleh karena itu, kita akan kelompokkan dulu semua y. Ya, selain y akan disatukan, akan dikelompokkan juga ke kiri. Jadi x, dan ini kita akan pindahkan ya ke kiri. Ditambah 2 sama dengan y kuadrat ditambah 6y. Betul sini? Atau kita bisa tuliskan y kuadrat ditambah 6y sama dengan x ditambah 2. Nah, ingat, targetnya kita adalah melengkapi menggunakan metode dengan kuadrat sempurna. Ulangi, metode yang kita pakai adalah melengkapi dengan kuadrat sempurna, ya, kuadrat sempurna. Oleh karena itu, bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna? Cara melengkapi kuadrat sempurna adalah caranya, ya, pertama lihat b, lihat, ulangi dari sini, ya, lihat b-nya. Lalu dibagi 2 dan dikuadratkan. Dari sini kita dapat b-nya adalah 6. Betul? Ini adalah b-nya. B itu maksudnya koefisien linear, koefisien y-nya. Coba begini. Kita akan tulis b-nya adalah 6 dibagi 2 lalu dikuadratkan sehingga dapatnya 9. Kita sudah mendapatkan angka untuk melengkapi kuadrat sempurnanya adalah dengan menambahkan 9. Oke, kita akan menambahkan 9 baik kiri dan kanan. Ya, kita tambahkan 9 baik kiri dan kanan. Sehingga terjadi yang baru menjadi y kuadrat ditambah 6y sama dengan
ditambah 9 dulu. Ditambah 9 sama dengan X ditambah 2 lalu ditambah 9. Jelas sampai sini? Jadi kita menambahkan 9 kiri dan kanan. 9 di kiri, 9 di kanan. Jelas sampai sini? Sehingga Y kuadrat ditambah 6Y plus 9 sama dengan X ditambah 2 tambah 9 menjadi 11. Oke. Ingat, targetnya adalah, perhatikan, targetnya adalah ini. Ya, ini adalah targetnya, A tambah B kuadrat. Jadi ini jelas, ya, jadi ini jelas bahwa X kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 mempunyai nama lain. Mempunyai nama lain Y ditambah 3 kuadrat. Ya, jadi Y kuadrat tambah 6Y tambah 9, nama lainnya adalah Y tambah 3 kuadrat. Jadi B-nya 6Y dibagi 2 aja, 3. Makanya di sini ada 3. Jadi kalau misalkan di sini 10Y, jadi sini jadi 5. Itu aja. Sampai sini. Lalu sama dengan X ditambah 11. X ditambah 11. Ingat, targetnya adalah tadi apa? Y sama dengan. Ingat, jadi Y tambah 3 sama dengan plus minus akar X ditambah 11. Sehingga Y sama dengan plus minus akar X ditambah 11 dikurang 3. Nah, sekarang kita sudah dapatkan Y. Jadi sekarang kita tinggal tuliskan F inverse X sama dengan plus minus akar X ditambah 11 dikurang 3. Itulah inverse dari X kuadrat tambah 6X min 2. Jadi inverse dari X kuadrat tambah 6X min 2 adalah plus minus akar X tambah 11 dikurang 3. Sudah sampai sini? Bagaimana cara mencari inverse? Oke, saya rasa kamu pasti mengerti. Kalau tidak mengerti, ulang lagi videonya, ya. Oke, sudah? Ya, demikian fungsi komposisi dan inverse bagian pertama. Ya, silakan tonton video yang lainnya. Fungsi komposisi inverse bagian kedua dan ketiga di YouTube channel DNA.12 Education.